Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Hidayah, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM, juga guru kita Muhtaram Ustaz Dayat, Bapak RT, jamaah semuanya, para tokoh masyarakat yang sama-sama mudah-mudahan ditambahkan ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat untuk ta'al, tetap iman Islam, rahmatinya husnul khotimah. Mudah-mudahan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solehat, rezeki yang banyak, halal dan berkah. Sholawat salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan yang baik ini saya mau kita menasihatibat. Qala an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anaqal inna Allaha yahtajju yawmal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnas minan nas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat hujah, membuat argumentasi kelak di yaumul qiyamah atas 4 jiwa dengan 4 jenis dari manusia. Yang pertama adalah agniya bi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, kaya walahum lima taraktum wal ibadah fa in qalu nahnu mas'uluna bil amwali wal mamlakat qala Allah ta'ala lahum bi ayyi mamlakatin akbar min mamlakati Sulaiman, dan seterusnya. Yang pertama, buat argumentasi bagi orang-orang yang kaya, siapa tuh yang duitnya banyak nggak bisa dihitung. Terus kalau mereka orang-orang kaya kemudian beralasan, ya Rob, saya ninggalin ibadah karena kami sibuk dengan harta, perusahaannya banyak, karyawannya banyak, dan lain sebagainya. Maka Allah sudah nyiapin jawabannya, yaitu dengan Nabi Sulaiman. Coba, saya punya yang namanya Sulaiman, maksudnya Nabi Sulaiman. Siapa yang kerajaannya lebih besar dari ujung timur sampai ujung barat, itu kekuasaan Nabi Sulaiman. Yang dirajai tidak cuma manusia, hewan, bangsa jin, itu masih juga dirajai Nabi Sulaiman, dan bisa komunikasi, bisa dialog. Bisa jadi dari timur tengah sampai ke Pulau Jawa, makanya di Jawa ada daerah namanya Sleman, Jogja. Karena kekuasaannya tidak cuma di timur tengah, dari ujung timur sampai ujung barat, itu wilayah kekuasaannya Nabi Sulaiman terbesar. Dan Nabi Sulaiman pernah doa minta kerajaan yang tidak ada lagi yang bisa nandingin luasnya kerajaan. Itu Nabi Sulaiman. Jadi kalau cuma baru paling kaya se-Tangsel, paling kaya se-Indonesia, terus ninggalin ibadah gara-gara sibuk dengan kekayaannya, itu udah dibantah sama Allah. Saya punya Nabi namanya Sulaiman, kaya raya, dan mana ada raja yang luasnya kayak wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tetap ibadah, ibadah sholat tetap sholat, yang ngaji yang ngaji, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, wa 'alal 'abidi bi Yusuf, Allah membuat argumentasi terhadap para hamba-hamba. Kalau orang kita mungkin ada yang sibuk jadi pembantu. Kalau orang kampung Rawa, saya kan sibuk di komplek Bintaro. Gitu. Mamanya kenapa? Tanya sih.
pembantu, atau yang dekat-dekat apa? Yang dekat-dekat laundry, apalagi nih? Yang catering, ada lagi, ada yang laundry, ada yang catering gitu ya. Terus ada yang bangunan, pokoknya wujudnya capek gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala udah disiapin jawabannya. Dulu saya punya hamba namanya Yusuf, maksudnya Nabi Yusuf. Dia itu jadi budak raja Kaisar, gitu, Kaisar Mesir. Budaknya mohon maaf, itu kapanpun jam berapapun harus patuh. Sampai kalau dicambuk di apa-apa itu nggak kena hukum, seolah-olah udah kayak hewan aja. Mohon maaf, itu kalau yang perempuan nggak dinikahin boleh dititipin nggak? Itu zaman dulu tuh amat, makanya orang-orang dulu itu yang waktu masih ada perbudakan, istrinya mas 1, 2, 3, dan 4, ada yang budaknya sampai 100. Beli lagi, milih yang cakep-cakep. Itu udah kayak apa perempuannya, harga dirinya, sampai tidak dinikahin saja itu boleh. Cuma kalau udah berbuat jadi separuh merdeka, separuh merdeka. Itu Nabi Yusuf kalau udah urusan kata raja, kapanpun, jam berapa, sibuknya kayak apa, tetap Nabi Yusuf beribadah kepada Allah. Anggap aja ibadahnya kalau kita mau sholat yang penting tetap sholat, nggak ada alasan. Kalau saya kan sama bos. Makanya mohon maaf, ada beberapa pertanyaan dulu dari teman, ada yang kerjanya katanya di Cina. Satu, di sana mah air itu rada susah, sehingga kalau wudhu dititip dan lain sebagainya. Akhirnya mikir apa? Kalau nggak sholat dosa, kalau sholat ujung-ujungnya dipecat. Bangga sedikit, anak dulunya pesantren, gara-gara kerja di tempat orang-orang non-Islam ninggalin sholat. Ini yang disebut kadal fakru ayyakuna kufur. Terkadang kefakiran itu menyebabkan kufur. Dulunya non pesantren dia nggak sholat gara-gara bilang pekerjaan. Bagaimana supaya tidak begitu? Kita orang tua yang memberikan modal doa. Apalagi yang sekarang masih ini dan buat anak cucu. Kalau kita plusnya itu apa? Plusnya itu lebih sisa. Itu nanti doa kita, pikiran kita, doa kita, sholawat kita kalau sampai sisa itu manfaatnya ke anak cucu. Anak cucu manfaat bisa juga manfaatnya ke lingkungan, ke masyarakat. RT-nya se-RT, se-RW kecepetan. Jadi pada gampang. Itu kalau wali-wali songo mah udah pada wafat, udah pada meninggal dunia, sampai sekarang orang masih kecepetan bertanya, usaha gampang, apa-apa gampang, pada dagang dengan makan. Maka dari itu sekarang nabungnya bukan nabung duit, nabung doa, nabung zikir, nabung ibadah, nabung sholawat. Kalau udah nabung banyak, ibarat kita ATM-nya banyak nih, ibarat duit miliaran. Begitu hajat, ya Allah, masukin ATM, keluar duit. Ada yang ya Allah, masukin ATM bolak-balik gak duit. Ya emang sholat aja banyak bolongnya, dikir jarang, dosa banyak. Ketika butuh uang nangis-nangis, bolak-balik ATM sampai lecet, gak keluar-keluar. Jadi orang-orang yang sekarang, mohon nih, bapak-bapak kita semuanya yang sekarang itu ada kemudahan, itu tidak terlepas dari usaha orang tua kita, nenek moyang kita yang terdahulu. Terus kita tahu-tahu tinggal gampangnya aja. Itu anak-anaknya kiai, tinggal terusin, tidak usah harus dari nol lagi bikin. Itu gara-gara bapaknya kiai-kiai, nenek moyangnya itu yang menjadi payah. Jadi payah berdoa, beramal. Kita bukan Gus, tapi kita juga bisa menciptakan Gus. Caranya, ayo kita serius. Jangan putus asa. Siapa kita, siapa bapak ibu kita, siapa nenek moyang kita, setiap kita berhak menjadi orang besar, orang mulia, bahkan sang cucunya berhak. Cuman
barengi dengan karya yang luar biasa. Terserah, ada yang belum pernah ninggalin surat duha, cakep. Ada yang sholawatnya udahlah, kalau malam sholawat tidur, cakep. Ada yang la ilaha illallah, cakep. Ada yang sholawat, udah nggak pakai perhitungan, tapi pasti itu sudah akan diberi sama Allah. Tinggal hajatnya apa, niatnya apa, anak saya, cucu saya, dijawab. Jadi silahkan, kita harus punya sesuatu keistimewaan di hadapan Allah. Kalau pengen anak cucu kitanya nanti juga tinggal gampang jadi orang istimewa, tinggal gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, wa yatajul ta'ala al-mautu bi Ayub. Orang-orang yang sakit oleh Allah sudah dibikin argumen nanti. Dengan siapa? Nabi Ayub. Jadi kalau ada orang, aduh saya mohon maaf, kalau pas ngaji sembuh, iya, kalau pas ngaji mulas, iya, ada aja alasannya. Sholat alasan, ngaji alasan, kayaknya orang paling sibuk. Padahal makanya enggak gitu ya. Disebut sibuk banget juga enggak, tapi alasan. Itu nanti orang yang dikit-dikit sakit alasannya aduh sakit. Oleh Allah udah disiapin. Bahasa katanya ada enggak yang lebih sakit dan lebih parah daripada Ayub? Nabi Ayub sakitnya dari zaman dulu sampai sekarang paling parah. Kenapa? Sekujur tubuhnya busuk kecuali jantung dan hati. Kalau orang busuk sekarang paling kakinya kemudian dipotong. Ada orang busuk paling tangannya dipotong dan macam-macam. Ini masih sekujur tubuhnya saking busuknya keluar belatung sekujur tubuh kecuali jantung dan hati. Masih hidup nggak mati-mati. Dan kalau mau sholat itu belatungnya dipindahin dulu. Selesai sholat dibalikin. Kita mau coba. Saya punya tetangga sakit. Ada belatungnya berapa biji aja katanya sakitnya. Kalau dikit sedot. Begitu pas bawa rumah sakit belatung mulu gitu. Itu baru belatungnya hitungannya paling mungkin 10 juga nggak nyampe, udah sakitnya kayak apa. Kita kena bisul aja yang belum keluar belatung itu cenot gitu, udah kayak apa tahu. Sampai kalau keluar belatung kayak apa. Dan ini sekujur tubuh Nabi Ayub. Ada enggak yang seperti Ayub alaihissalam? Enggak ada. Tetap aja Nabi Ayub itu ibadah kepada Allah. Dan Nabi Ayub nggak minta sembuh. Jadi ada sakit yang kalau didoain sama 1000 ulama nggak bakal sembuh. Ada sakit yang kalau didoain 1000 ulama nggak bakal sembuh. Emang kenapa? Itu sakit sengaja sama Allah itu diuji. Kayak Nabi Ayub didoain sama Nabi yang lain nggak bisa. Emang silakan, Iblis pengen doain Nabi Ayub silakan. Karena emang itu ujian dari Allah, didoain sama siapa juga yang nggak bakal bisa. Tapi tetap prosesnya ada doa. Begitu udah luar biasa dan berhasil, baru turun malaikat Jibril alaihissalam nyuruh sama Nabi Ayub suruh doa. Nah itu makanan kita. Baru doa, begitu doa, singkatnya ada yang ngasih air minum sembuh lagi bahkan lebih ganteng daripada yang pertama. Nah itu kalau ada suami kayak Nabi Ayub, sabarnya luar biasa, akhlak istrinya jeleknya luar biasa, sampai diusir. Suami sakit diusir, menes ya, menes banget. Kalau ada orang yang sabar atas kejelekan akhlak istrinya, maka dia dapat pahala bagaikan pahalanya Nabi Ayub alaihissalam. Tapi Nabi Ayub tidak mencerai. Jadi kalau ada yang istrinya akhlaknya jelek, dikit-dikit nuntut gelang, nuntut cincin, nuntut emas, barangnya jelek, itu nggak perlu dicerai, disabarin. Kalau dari sabar itu mau pahalanya nggak kemana-mana, di rumah juga sabar nggak perlu. Gara-gara apa? Sumber pahalanya dari istri. Iya, sumber pahalanya dari istri yang ngomel, sabar, udah pahala.
Kayaknya udah niat. Tapi enggak, istrinya orang baik itu mah contoh kalau istrinya jelek ya. Kalau istrinya alatnya jelek. Sama perempuan juga kalau yang sabar atas akhlak kelakuan suaminya, kerja enggak ngopi pengen, kerjaannya mancing, mending kalau dapat. Iya pagi-pagi mancing sampai malam gitu. Udah dapat enggak pulang minta nasi dulu sama kopi. Begini apa punya suami ya gitu ya. Itu kalau sabar sama akhlak kejelekan suaminya, maka dia dapat pahala bagikan pahalanya Aisyah istrinya Firaun. Kalau sabar. Iya. Suaminya aku Tuhan. Di kitab Ihya Ulumuddin, nih saya mah ngalamin, punya mah harus minimal saja ya. Innamal usri yusra. Dulu ada seorang laki-laki punya istri akhlaknya jelek banget. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, jadi tukang nyari kayu di hutan. Saya pikir di Arab nggak ada kayu ya, ternyata ada pohon. Ya, ada hutan juga. Seperti dikira nggak ada sungai, nggak ada kali. Sungai Nil kayak laut. Ada juga. Arabnya kalau Madinah Mekah baru yang lain ya ada yang punya Arab. Gitu. Ternyata apa? Begitu pas adiknya nengok silaturahim, Assalamualaikum nggak dijawab. Udah nggak dijawab, nggak dikasih minum, nggak dikasih makanan, malah diomelin. Kamu ngapain kesini? Saya aja sebagai istrinya kakak kamu ini susah hidupnya, kamu datang paling ngapain nyusahin? Iya, kakak kamu itu orang miskin, nggak usah kesini. Kalau kamu nyusahin, begitu amat sampai di hatinya itu orang itu adanya mikir, subhanallah, kakak saya sabar amat ya dapat istri begini. Begitu kakaknya pulang dari hutan bawa kayu bakar, apa yang terjadi? Itu kayu bakarnya tidak dipangku sendiri, yang gendong harimau, ikat di badannya harimau. Kaget adiknya, kok bisa begitu? Singkatnya cerita, setahun berikutnya adiknya datang lagi. Begitu datang lagi, Assalamualaikum, ada yang jawab, ternyata apa? Istrinya ganti. Begitu istrinya ganti, sopan, ramah, muliakan sama kamu, apa saja diada-ada. Nggak lama kemudian abangnya pulang lagi, tetap jadi tukang nyari kayu. Begitu pulang dipangku sendiri kayunya. Akhirnya adiknya nanya, Bang, harimau yang dulu monggok itu gendong kayu kemana? Diceritain lah sama kakaknya yang soleh. Wahai adikku, dulu saya punya istri yang kamu tahu akhlaknya jelek banget. Karena saya sabar menghadapi istri saya yang saya akhlaknya jelek, maka seluruh hewan yang ada di hutan tunduk sama saya, dan saya bisa komunikasi ngobrol sama mereka. Disuruh apa aja mau. Istri saya yang akhlaknya jelek akhirnya ninggalin saya gara-gara saya miskin. Jadi bukan dia yang ngerahin, dia yang ninggalin suami. Itu orang-orang dulu begitu, wali-wali itu begitu, nggak kemudian mencerai. Akhirnya apa? Tinggalin. Ya udah dia nikah lagi, dikasih perempuan yang soleha. Karena sudah dapat yang soleha, akhirnya seluruh hewan yang ada di hutan yang galak kembali galak lagi. Nggak bisa ngomong lagi sama hewan-hewan yang galak. Ini yang disebut dengan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ibaratnya gini nih, ini kayak ini. Ini kalau di sini dicet, set, yang di sisi lain terangkat. Semakin ditekan, semakin terangkat. Semakin ditekan, semakin terangkat. Dan saya berapa kali sering mengalami. Kalau di rumah ternyata ada ribet, sabar. Di luar, yang ngajar di pesantren, ngajar di sekolah, pada jangan imbang. Di sekolah macam-macam, di rumah enak imbang. Tetangga pada rese, di tempat lain, tangan saya diciumin bolak-balik. Itu, iya. Kadang-kadang malah pernah satu tempat saya tidak dikasih jadwal, tidak dikasih jadwal karena apa? Ya, nggak masuk akal jawabannya. Gitu. Ya ada aja yang sentimen. Digantinya 5 kali lipat.
Iya, satu ditekan di tempat lain pakai lagi. Dan banyak masalah yang begitulah. Innamal usri yusra gitu. Sesungguhnya dalam kesulitan pasti ada kemudahan bersama dengan kemudahan. Jadi kalau di sisi lain ditekan sabar, berarti di sisi lain terangkat. Ditekan lagi terangkat. Semakin ditekan semakin ada yang terangkat. Itulah kehidupan. Makanya sabar. Jadi Nabi Ayub kalau sakit nggak minta sembuh ya. Sembuh itu gara-gara disuruh Allah. Jadi kalau ada orang sakit, ada orang yang didoain sama siapapun nggak sembuh. Emang itu membangkitkan derajat, ayo silakan tuh. Tes. Orang yang ngetes apa? Ngetesnya apa? Ada begitu. Ada yang sakit, dia mau buat ngambilin dosa. Nah, jadi nggak ada alasan untuk saya sakit. Justru semakin berat cobaannya, semakin tinggi usahanya. Sebab bihas pahala itu tergantung kesulitannya. Pak Haji batuk mulu ngaji beda dengan kita yang sehat. Pahalanya kan jadi nama kantong tembel sehat. Pak Haji gitu, sedang batuk ngaji lain. Makanya semakin banyak cobaan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Terus lagi wayataju alal maghdubi Ayub sudah baik. Wayataju alal fuqara bisa. Allah juga bikin argumentasi, bikin hujah nanti buat jawaban bagi orang-orang yang fakir. Ya Allah, saya kan pengen sebenarnya masalah, cuma kan saya miskin. Gimana mikir sholat, ini pengen makan aja buru rumah. Iya, saya kan pengen nampaknya ngaji kayak orang lain. Cuma kasih rezeki dulu apa? Gitu. Wayu, protes. Dikasih rezeki bukannya kamu sholat ke masjid, kamu mau. Iya, dulu banyak yang alasannya maaf nih anak-anak muda dulu. Ya karena sekarang minta motor sama ngomongnya. Kalau dikasih motor ngaji, iya nggak dikasih nggak mau ngaji. Begitu dibeli motor bukannya ngaji, kabur kemana-mana. Iya, itu kebanyakan orang begitu. Gitu. Alasannya mau minta motor biar nanti rajin ngajinya. Udah dibeli motor, ya udah malah kabur-kaburan kemana-mana. Nah ini jadi kalau Nabi saking miskinnya digambarkan oleh agama lain itu cuma pakai celana kolor lebih segitu hartanya. Suatu saat punya harta yang namanya kalau kita mau kayak muk itu kayak tempat minum kayak cangkir minum pakai begitu itu punya harta begitu. Melihat ada orang miskin minum pakai tangan seolah-olah rekor miskinnya ada yang nyaingin. Nabi Isa nggak mau. Akhirnya apa? Ini muk cangkir yang dia punya dijual. Begitu dijual dikasihkan sama orang miskin. Rekor termiskin sedunia udah nggak punya istri apalagi anak. Semiskin-miskinnya orang Indonesia masih bisa tidur di bawah jembatan pakai triplek, berarti punya triplek. Iya, begitu juga masih punya pakaian sebelumnya yang diikat. Nabi sama cuma yang nempel celana kayak celana kolor di badan segitu-gitunya apa. Padahal kalau gunung minta dibikinin awal-awal jadi emas, tapi tidak mau sampai segitunya. Coba kalau sekarang udah kamu batin bisa, iya, ngidupin orang mati bisa. Kalau sekarang promosi, orang terkaya mau bapaknya hidup lagi 5 miliar, kaya udah bisa hidupin 5 miliar, sakit apapun bisa sembuh, paling kaya. Nah bisa, tapi tidak mau. Hidup itu pilihan. Ada yang tidak mau kaya gara-gara apa? Enggak mau dihisab. Gara-gara apa? Enggak mau antri nanti hisabnya. Dan kita mah miskin juga nggak usah diminta. Tidak kaya juga tidak usah mengeluh. Udah kerjain aja hidup. Dikasih gampang rezekinya, alhamdulillah. Baru keluar rumah kepentok tidaknya. Berian itu mah. Mamanya begitu dah saudara. Baru keluar rumah dikira kerikil.
berlian, dasarnya harus orang kaya. Zaman dulu itu ada orang yang pengen miskin nggak bisa, kayak masuk akal ya. Kalau kita kan pengen kaya nggak bisa, ini mah pengen miskin nggak bisa. Akhirnya apa? Duitnya dihabisin, sampai habisin buat apa lagi? Buat beli kurma yang busuk, diborong semua kurma yang busuk, udah taruh udah. Ternyata daerahnya kena wabah dan ternyata dapat dirasa. Kalau bahasa Indonesia dapat ilham, wabah itu sembuhnya pakai kurma busuk. Mahal lagi kurma busuk. Iya, akhirnya dicari sama orang, dibeli, harga mahal juga nggak apa-apa. Karena butuh buat obat. Kaya lagi, ya Allah, gimana pengen jadi orang miskin, gitu ya. Duitnya dikasih-kasihin lagi, udah habis, ada lagi yang datang kasih duit. Kenapa? Orang dulu pernah pinjam punya duit, itu minjem duit, terus kemudian lupa. Begitu lupa, dibalikin lagi, dibalikinnya lebih, itu lebih kaya lagi. Sampai ada orang menghindar dari kaya susah. Kalau kita menghindar dari miskin susah. Perasaan keringetan udah kayak apa tahu, kan masih kan garu-garu belum udah sampai pegel gitu. Ya kapan kayanya? Iya, yang laundry juga ya. Sama kalau jadi guru. Kalau jadi guru honornya berapa sebulan ya? Iya, kayaknya masih juga. Ya Allah, gimana gitu. Iya, tapi ternyata jangan buat alasan untuk tidak beribadah gara-gara miskin. Bahkan kalau orang miskinnya udah miskin makan susah, itu sholat Jumat pahalanya bagaikan haji dan umroh yang mabrur. Itu orang miskin. Iya, orang miskin mah sholat Jumat saja itu pahalanya bagaikan haji dan umroh. Kalau orang kaya sholat Jumat ya pahala Jumat, pahala sholat Jumat biasa. Tapi orang miskin makan susah, minum susah, boro-boro besok udah punya persiapan. Enggak. Kalau saya mah saya anggap kaya kan, karena di kulkas ada isinya. Mendingan mau kaya biarin aja dah. Ya buat 3 hari masih bisa. Katanya masih punya biarin aja gitu. Biar bersyukur. Karena katanya kaya itu kalau bisa persiapan buat 3 hari ke depan itu dianggap kaya. Tapi kalau ada BLT ngakunya miskin semua. Miskin semua dan sebagainya. Alhamdulillah kalau saya tidak dapat malu kan karena saya pengennya ngasih pengennya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi kalau ada orang dikit-dikit sakit itu tidak buat alasan tidak ibadah. Nanti Allah buat argumentasi. Saya punya nabi namanya Ayub, sakitnya luar biasa tetapi tetap ibadah kepada Allah. Bahkan mungkin tidak bersyukur, sabarlah tingkatan kita. Kalau ada orang dikit-dikit kena musibah, kena bala, kena musibah, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Anaknya keserempet motor. Iya, doanya mah cakep. Sedekah mah sering juga katanya sedekah itu tak bawa bala ya. Ternyata handphonenya hilang. Ayo apa ini? Gitu. Iya, sakit, duitnya hilang dan macam-macam apa gitu. Anggap aja itu adalah bala musibah. Dikit-dikit sakit. Kelak di yaumul kiamah ahlul afiyah itu cemburu sama ahli bala. Siapa ahli afiyah? Orang yang sehat, yang kesehatannya digunakan total buat ibadah, buat kebaikan. Itu orang sehat walafiat. Ada lagi sehat tapi buat maksiat, ngaji males, dangdut lepas koyo. Iya, tapi ngaji mah males. Tapi kalau dangdut kayak sehat. Jalan kaki dari sini Ciputat cuma kasih dari sini ke Jombang. Kalau udah hiburan kemana? Pokoknya zaman RT muda lah. Tuh, ya benar. Katanya sih pada begitu kalau pada cerita. Seluar pocong mah ya, tentang kecil. Hujan, ada hujan-hujanan ya, bisa. Ada buat joget kan keringetan macam-macam gitu. Sampai ada yang pegang panggung, di bawah panggung dan sebagainya. Itu namanya sehatnya bukan afiat. Sehat walafiat itu sehat yang digunakan total maksimal buat ibadah, buat kebaikan.
yang begitu aja nanti cemburu sama ahli bala, yang dikit-dikit kena bala, dikit-dikit kena coba. Ya, tapi yang sabar. Kenapa? Kalau yang ahli afiat, sodakohnya dihitung ditimbang, sholatnya ditimbang, puasanya cuma ditimbang. Begitu bala, tuh ditimbang, timbangannya nggak muat, nggak bisa. Ini yang menurut Al-Quran. Fa'inna ma yuwaffawna as-sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dipenuhi. Fa'inna ma yuwaffawna as-sabiruna ujurahum, pahalanya bighairi hisab, nggak bisa dihitung, nggak bisa ditimbang. Makanya coba kalau dulu saya yang kayak dia ya, dikit-dikit sakit, dikit-dikit orang kena corona, kita kena corona begitu. Tapi nanti kalau di sini sekarang ogah. Apanya mah sehat. Begitu di akhirat mah, gara-gara corona dia mah kena corona. Musim cacingan kena cacingan, musim gorengan kena gorengan, musim itu yang cikungunya dia mah kena juga. Apa juga dia mah kena, tapi sabar. Sholat tetap sholat, jamaah tetap jamaah, ngaji tetap ngaji. Ustadz kalah sama dia. Kiai yang santrinya ratusan ribuan, di akhiratnya hebatan dia. Gara-gara apa? Sering kena bara tapi sabar. Jadi nggak ada alasan. Tapi kalau udah kena bara, udah sakit, miskin, fakir, ngeluh, itu mau kebelang sakitnya akhirat. Iya. Di dunia sakit mulu, kaya enggak, makan susah, tapi ngeluh. Itu mah, ya itu kebelang sakitnya akhirat. Di dunianya capek, susah, di akhiratnya nggak dapat pahala. Udahlah. Udah tanggung jadi orang miskin, mendingan sabar. Masa miskin di dunia, miskin di akhirat? Dunia boleh miskin, yang penting di akhirat kaya raya. Di dunia boleh tidak dihormati orang, tetapi di akhirat jadi bahkan di akhirat di langit jadi bahan pembicaraan para malaikat. Biar kata orang lain saya cuma misalnya RT seumur hidup, gitu. Orang mana yang RW apa enggak RT gitu. Tapi yang penting di akhirat mah, kelasnya kayak gubernur. Siapa tahu? Tahu gubernur. Gara-gara mah RT rasa gubernur. Mau pengen umat, hafal janda saya yang janda saya hafal. Yang miskin apa? Udah semuanya apa? Ustadz kalah. Karena biasanya RT mah amal ma'ruf nahi munkarnya lebih kuat. RT RW. Ustadz naik mukanya cuma amal orang doang, cuma perintah kebaikan. Kalau sudah ada apa-apa mah RT yang maju, tetangga bentrok RT yang maju, tetangga cekcok RT yang maju. Naik muka Ustaz kalah. Kalau memang praktek, kalau nggak praktek mah begitu ada BLT baru paling depan, ada sembako paling depan. Ya lumayan itu buat orang lain. Ada yang cekcok, kan. Salah satunya konon Habib Soleh Tanggul yang menyebabkan diangkat derajatnya bahkan jadi waliullah ketika ditanya oleh Habib Syekh bin Abu Bakar bin Salim, salah satunya yang disenangin sama dia jadi istiqomah, senang mendamaikan orang yang sedang berseteru. Sampai-sampai di luar desa pun begitu ada yang cekcok berseteru, panggil sama istrinya buat cakulin. Karena paling senang-senangnya iblis lihat orang Islam itu bentrok, lihat orang Islam cekcok, itu paling senang iblis. Apalagi laki-laki suami istri cerai, paling girang. Itu misi iblis. Pokoknya kalau ada yang bentrok berantem paling senang. Maka dilawan dengan apa? Hobinya Habib Soleh Tanggul paling senang ngedamaiin orang. Jangan sampai jadi RT warganya yang berantem, ayo terus daripada nonton TV dengan nonton dia asli. Itu mah yang utama gitu, dan sebagainya. Ustaz jadi bodoh, anak-anak orang sama aja. Cuma ustaz panggilan aja. Bismillah. Nah, jadi sakit itu bahkan di salah satu guru saya nggak basa-basi, namanya dispenser.
Cobaan itu rahmat yang suci. Kalau kita mah cuma bahasa-bahasa, ya kata-kata mutiara cuma di bibir doang, tapi beliau pun nggak praktek. Cobaan itu rahmat yang suci. Makanya Imam Ghazali ketika tidak dicoba-coba, gara-gara dipuji-puji sama orang, sakit jarang sakit, orang pada ngejempolnya semua dengan kealimannya, kesolehannya, Imam Ghazali merasa ditinggalin sama Allah. Ya Rob, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa? Kok nggak ada orang yang menghina saya? Nggak ada orang yang macam-macam saya, semuanya nyenangin semua. Iya, nyenangin semua. Nah kalau kita mah, kalau semua nyenangin, oh jangan-jangan saya orang soleh, jangan-jangan saya wali, wih, jangan-jangan. Doanya dijawab, gara-gara doa jawab, udah berhenti, wih, hatinya begini. Ada tamu, doain, dikabul, merasa lagi. Itu juga pernah cobaan. Makanya ada tolekoh itu gini. Ada tolekoh wilayah, ada tolekoh nubuah, ada tolekoh mal. Tolekoh wilayah itu tolekoh kewalian. Cobaannya masih berat. Iya, kenapa? Ada orang datang minta doa, didoain, dikabul.